sinisme dari publik, Pak Menteri, bahwa hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, saya tidak bisa menyatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak benar. Karena faktanya memang realitasnya ada. Tetapi semangat yang dibangun oleh Bapak Presiden Prabowo, selalu saya sampaikan bahwa itu muncul, semangat itu bukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang. Kita tunggu gebrakan beliau yang setiap hari sekarang lagi berkomunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Mau polisi, mau Kejaksaan Agung, KPK, dan juga Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK). Beliau selalu mengumpulkan itu dengan tujuan bagaimana kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana semua orang bisa mendapatkan keadilan dari sisi tugas pemerintah. Karena tentu Presiden tidak boleh campur dalam urusan yudikatif, kecuali di akhir, ya, seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan. Tapi kan Pak Presiden bisa bilang, kalau untuk koruptor jangan cuma berapa tahun, 50 tahun dong. Walaupun ternyata 6,5 tahun. 6,5 tahun. Nah yang kayak gitu itu mungkin ya. Karena tadi kalau dibilang apa yang diharapkan sama netizen ya. Publik lah. Publik, maksud saya publik itu justru malah akhir-akhir ini Pak, bicara sinisme tadi. Satu hal yang kita paling percaya itu adalah the power of media sosial. Ketika keadilan justru malah no viral no justice Pak. Itu kan sedih banget kalau misalnya kita bicara masa diviralin dulu sampai akhirnya baru ada yang komen, baru kemudian ya ditindaklanjuti gitu. Sebenarnya sih kalau saya lihat kinerja secara umum ya, kalau kita bicara case by case, maka tentu penegakan hukum seperti pandangan kalangan netizen sekarang itu tidak salah. Tapi kalau secara umum, semua aparat penegak hukum sekarang menjalankan tugasnya dan dalam rangka untuk memberi perlindungan. Sudah berjalan. Tapi gemes nggak sih Pak ngeliatnya? Makanya saya bilang, kita bicara case by case ya. Case by case saya setuju. Tapi secara general, memangnya polisi, jaksa, KPK tidak menjalankan tugas itu. Ya kan? Nah, kalau kemudian padahal udah geledah rumahnya Hasto. Ya, itu kan makanya saya bilang itu kasus loh ya. Kasus-kasus tertentu ya. Nah, tetapi dalam posisi maksud saya tuh ada bagusnya juga. Jadi sekarang kalau no viral no justice itu kan sebuah alat kontrol bagi penegak hukum. Dan bukan hanya penegak hukum, tapi juga pemerintahan untuk tidak mencoba-coba melakukan sesuatu yang pada akhirnya nanti publik akan tahu. Karena tingkat kesadaran hukum kan semakin tinggi. Itu baik karena kemampuan kita mengakses teknologi informasi dan kemudian juga tingkat pendidikan, di samping tingkat kesejahteraan itu makin bagus, maka tentu kontrol lewat media sosial juga menjadi penting. Dan itu akan membawa pendewasaan kita dalam rangka taat kepada konstitusi, taat kepada aturan-aturan hukum. Itu yang paling penting menurut saya.